yang namanya urat leher, dada, itu kan pelajaran dari ilmu kedokteran sebenarnya. Ya. Dan kita ini dokter. Bagaimana untuk menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran, dan itu tidak mungkin hanya satu disiplin. Oleh karena itu, barangkali kita semua dari semua disiplin itu mencoba ada suatu wadah untuk merangkum. Terkait dengan disiplin ilmu. Benar sekali. Al-Quran ini Masya Allah ya, segala macam ilmu itu ada di situ. Yang saya sebut sebagai ilmu alat, ya, atau difahami sebagai ilmu alat. Bahwa memahami Al-Quran harus menguasai ilmu bahasa. Iya, karena kalau nggak paham ilmu bahasa, ya kita nggak paham bahasanya. Bahasa itu bisa bermakna bahasa Arabnya. Atau kalau sekarang bisa menggunakan misalnya alat-alat atau software yang bisa mentranslate itu dengan akurasi yang sekarang ini luar biasa. Jadi translasi bahasa itu ya tanpa kita harus memahami mulai dari nol, kita sesungguhnya bisa memahami Al-Quran melalui translasi yang semakin akurat sekarang ini. Bukan cuma bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahkan smartphone kita ini sekarang tinggal mengarahkan saja ke tulisan tertentu. Misalnya tulisan Jepang, Korea, Cina, diarahkan ini keluar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apapun. Apalagi dengan adanya AI ya, artificial intelligence, ada ChatGPT, ada Meta, segala macam. Itu sangat membantu, tetapi sense bahasanya memang harus punya. Harus bisa memahami struktur bahasa, gaya bahasanya, kehalusannya, kedalamannya, idiomnya, dan sebagainya. Itu adalah ilmu bahasa. Harus bisa. Nah, kalau ada ahli bahasa bergabung dalam satu tim itu, wah itu poin besar. Yang kedua, dari bidang kedokteran, banyak sekali di Al-Quran ayat-ayat yang bercerita tentang kedokteran itu, tentang kesehatan, tentang penciptaan manusia, sejak di dalam rahim dipertemukan dalam bentuk nutfah, sel telur dibuai oleh spermatozoa, kemudian jadi zigot, berkembang sampai jadi janin dan kemudian lahir. Banyak sekali ayat-ayat itu yang bercerita. Bahkan lebih jauh dari itu, dari tanah. Tanahnya itu macam-macam, ada tanah tin, ada tanah ya saripati dari tin, min sulalatin min tin, ada dari tanah turop, ada dari hama masnun. Wah, macam-macam. Nah, itu ilmu geologi gitu ya. Atau ilmu astronomi, cerita tentang bintang-bintang, tentang pulsar, tentang galaksi, gugusan bintang, tentang black hole, dan sebagainya. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Prof. Dede bahwa ini multidisiplin. Sehingga kita memang harus, ya akan sangat bagus kalau misalnya kita bisa berkumpul itu. Tapi setidak-tidaknya saya sedang menulis tafsir juga, baru juz pertama. Harapannya mudah-mudahan dikasih waktu sampai juz 30. Nama tafsirnya buku tafsir Ulul Albab. Jadi saya mengambil istilah dari dalam Al-Quran, orang yang jadi role model di dalam Al-Quran yaitu Ulul Albab, yang memadukan antara tafakur dan tazakur, antara ilmu sains dan pemahaman subjektif secara spiritual digabungkan. Nah, di situ memang saya juga mengambil multidisiplin keilmuan. Meskipun ya tentu akan terbatas, akan berbeda dengan kalau para ahlinya berkumpul, Ya. tetapi biasanya akan butuh waktu dan energi atau effort yang lebih besar. Tapi saya sangat sependapat Prof ketika ayo kita ngumpul yuk kita diskusi tentang ini terhadap satu ayat tertentu, itu bisa saja satu ayat itu atau satu surat bisa berbulan-bulan.